ya sebenarnya sih makasih ya Allah udah sampai fase ini gitu, tapi seberat ini ya ternyata. Apa gue berpikir kayak apa gue doang yang ngerasain hal ini, ternyata makin gue cari tahu, oh ada yang pernah mau lompat dari JPO, jembatan penyeberangan orang gitu, ada yang akhirnya nggak mau pacaran sampai berapa tahun, ternyata emang ada dan real gitu di fase ini gitu. Setiap orang mungkin akan atau sudah pernah pasti mengalami yang namanya life changing moment atau momen yang mengubah kehidupan mereka. Tapi banyak juga nih orang-orang yang mungkin triggernya beda-beda. Ada yang karena sakit, ada yang kena amit-amit kecelakaan gitu ya, atau misalnya kehilangan orang tersayang, atau mungkin juga berhubungan dengan relationship. Putus misalnya gitu. Nah itu yang bikin kita tuh jadi merefleksikan lagi apa sih sebenarnya hikmah Tuhan yang mau disampaikan lewat kejadian-kejadian hidup yang kayak gitu. Betul. Nah cuma kan respon setiap orang juga bisa berbeda nih. Mau ngeresponnya secara positif atau secara negatif gitu. Tapi kalau Syafira sendiri pernah gak sih ngalamin kayak life changing moment? Pernah, dan aku termasuk orang yang percaya bahwa setiap orang tuh pasti punya titik balik. Dan titik balik itu gak terjadi satu kali dalam hidup, tapi berkali-kali. Dan setiap titik balik itu mengantarkan kita ke proses lain, ke tantangan yang lebih berat, nggak lebih gampang. Nah ini nih ya, nggak lebih gampang dan membuat kita lebih kuat. Oke. Nah menariknya hari ini kita bakal ngomongin tentang momen perubahan hidup atau transformasi kehidupan sama seseorang yang mengalami putus cinta. Karena mungkin banyak orang juga yang pernah mengalami ya namanya broken relationship atau bahkan sampai ke jenjang yang lebih serius gitu ya, harus hancur lah gitu hubungannya. Tapi sebenarnya apa sih hikmahnya di balik itu semua? Hari ini kita udah bareng sama Mamet. Halo. Ada serius ya? Aduh. Enggak serius. Kita tuh enggak serius sebenarnya, cuman mungkin topik-topik yang kita bahas kadang-kadang suka serius. Tapi sebenarnya enggak harus serius ya. Enggak serius, ngobrol aja. Gue kalau lagi serius tuh gue suka kayak gini kayak mau minjem duit. Kenalan dulu sama Mamet. Jadi Mamet ini adalah seorang produser kreatif ya. Produsernya sempat juga di Podcast Mas. Terus sekarang di Vindes ya. Iya, sebelumnya di Prambors dulu. Ya. Mungkin dari beberapa yang dengerin udah sempat kayak, oh iya Mamet guys, namanya sering terngiang gitu. Ini dia sosoknya. Umur 27 tahun. Yeay. Untung nggak, ya itu gue yang paling gue takutin pas gue ulang tahun kemarin adalah semoga 27 ke 28 gue masih tetap hidup. Yes. Gak mau ikut Club 27 deh. Gak mau gue. Tapi kita gak tahu. Kita gak punya kehidupan. Dan ternyata itu jadi kayak, lo mau tetap hidup nih, gue kasih ini dulu nih. Dan apakah aku masih akan tetap hidup? Tapi kalau aku ngeliatnya setiap hal yang berbeda dengan apa yang kita harapin, itu karena mungkin gitu ya, Tuhan tuh kayak ngelihat, oh enggak, lo udah bisa, gue kasih yang ini nih gitu. Proses itu tadi gitu. Nah kalau kita ngomongin life changing moment nih, kan dalam beberapa waktu ini lagi banyak kejadian ya Mete? Banget. Ngomongin putus cinta. Iya. Berapa lama emang berpasangan? Ya 4,5 tahun lah. Sebelum putus 4,5 tahun. Harusnya Februari kita tuh 5 tahun. Oh oke. Wah berarti sekarang 27, berarti dari hitungannya masih muda banget ya? Iya dari remaja gitu. Dari bahkan remaja. Salah satu soundtracknya kita tuh ya Hi-Fi yang remaja. Dari remaja jadi remaja dewasa. Yui, benar. Akhirnya putus. Iya. Kenapa? Banyak sih, banyak. Akhirnya kita tuh atau gue sama dia itu kalau bisa dibilang berantem tuh dikit banget lagi. Bisa dibilang berantem gede itu dikit, sampai suatu saat gue menyadari bahwa sebenarnya bukan berantem yang dikit tapi komunikasi kita yang jelek. Jadi apapun yang kita ngerasa salah itu kita pendem, kita ngerasa ya udahlah gitu. Terutama gue gitu, komunikasi gue tuh jelek banget gitu, nggak ngerasa udah clear padahal belum sama sekali gitu. Jadi ya mungkin bom waktu aja sih gitu. Jadi benar sih kata orang, komunikasi itu adalah kunci dari sebuah
hubungan, komunikasi yang baik ya. Yes. Gitu sih. Kalau hampir 5 tahun, 4,5 tahun berpasangan, terus mau 5 tahun putus, kenapa akhirnya hubungan ini dianggap sebagai life changing moment? Emang apa yang terjadi, transformasi apa yang lo Wah banyak alami? lagi kalau sekarang tuh bulan Oktober, Iya. berarti baru Juni, Agustus, September, Oktober, baru kurang lebih 3 bulanan. Tapi dalam 3 bulan itu banyak banget, mulai dari perspektif baru yang gue lihat, mulai dari kebiasaan baru yang gue rasa, gue ngelihat dia juga berbeda, gue ngelihat gue juga berbeda, gue ngelihat dunia itu berbeda. Kayak, ya sebenarnya sih makasih ya Allah udah sampai fase ini gitu, tapi seberat ini ya ternyata. Apa gue berpikir kayak apa gue doang yang ngerasain hal ini, ternyata makin gue cari tahu, oh ada yang pernah mau lompat dari JPO, jembatan penyeberangan orang gitu, ada yang akhirnya nggak mau pacaran sampai beberapa tahun. Ternyata emang ada dan real gitu di fase ini gitu. Kalau kata rumus fisika gitu, semakin gede tumbukan kita ya, momentumnya tuh makin gede kita akan bergeser gitu, dan itu benar banget lagi. Kenapa kalau misalnya kita pengen diet, besok diet, karena tumbukannya atau nggak ada nggak ada tolakannya, nggak ada sesuatu yang bikin kita pengen berubah secara kenceng gitu. Jadi paling juga seminggu udah gitu. Tapi ketika tumbukannya gede, misalnya ditolak cewek karena badan kita besar gitu ya elah mau nembak gua, lu lihat dulu kali badan lu misalnya gitu. Langsung tuh habis dari itu langsung berubah gitu. Ternyata emang bener hukum fisika tumbukannya itu. Lu butuh momen kayak gitu tuh ya untuk akhirnya ngerubah hidup lu di sisi yang banyak banget itu kan. Bener, dan kita nggak tahu lagi kapan momen itu datang. Siapa yang nyangka 4,5 tahun menurut kita baik-baik aja, ternyata pas habis putus, wow. Apa yang paling berubah nih? Misalnya kayak bertransformasi dari 4,5 tahun nggak pernah dilakuin, sekarang dilakuin, atau kebalikannya apa? Yang pertama ibadah sih. Jelek banget ibadah gue yang kemarin. Gue hampir tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap langkah yang pengen gue ambil gitu. Gue selalu ngerasa bahwa apa yang gue capai, apa yang gue lewatin ya karena gue gitu. Terus hubungan gue dengan nyokap dan juga keluarga gue gitu. Terus kebiasaan baru kayak tiba-tiba kayak jadi mas-mas SCBD yang sebelum ke kantor nge-gym dulu. Terus tiba-tiba baca buku, padahal gue kalau dulu ngeliat orang liat baca buku apaan sih gitu. Sampai gue nemu buku yang bagus, Filosofi Teras, itu buku yang membawa gue akhirnya kayak kita tuh hidup tuh begini, menjalani hidup tuh begini, baca buku. Terus apalagi ya, journaling, nulis. Dulu tuh gue nggak pernah banget nulis, bahkan ketika waktu zaman kuliah dosen jelasin, nanti lu catetin buat gue ya, aku males gitu. Sekarang gue nulis apa yang gue rasa, bahkan pernah sekali diomongin sama temen gue, itu gue marahnya kayak orang kebingung gitu, karena gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin karena kalau gue nggak nulis setelah itu. Oke, nice. Channeling emosi juga kan? Iya, karena ya akhirnya gue sebelumnya di podcast gue pernah ngobrol sama Mas Danang gitu. Salah satu pengurai emosi adalah dengan menulis gitu. Menulis di buku gitu, karena di situ ada emosi lo keluar, di situ ada cara lo mengurai pikiran yang kusut di otak lo keluar gitu. Terus cara lo tahu kata-kata lu tuh begini ya, karena lu tulis aja gitu. Mau tulis jelek, mau tulisan lu bagus gitu, ya udah itu bagian dari proses lu. Gitu ya. Terus apalagi tadi olahraga. Jadi ini sebulan pertama tuh clean eating. Clean eating. Capek juga sih gitu. Sampai akhirnya sekarang ya udahlah, yang penting yang gue makan, gue tahu apa yang masuk ke badan gue itu apa aja gitu. Nggak menjerumuskan badan gue tuh ke sesuatu yang jahat gitu. Nggak makan gorengan, nggak makan yang instan secara banyak gitu. Karena gue tahu nih, misalnya gue makan nasi nambah gitu, kayak kemarin gue tuh lapar banget, adalah nasi dua lagi nih,
Terus besoknya ya itu gue harus push diri gue buat olahraga gitu. Biar Nice. kalau itu kan yin and yang gitu. Iya. Seimbang gitu sih. Udah sih. Jadi mindful banget ya setelah akhirnya. Tapi sebelumnya lu nggak kayak gini kan? Enggak dong, sama sekali tidak. Saya hidupnya tidak tahu juga waktu itu mau ngapain gitu, masih hahe aja. Terus wah kalau dirunut tuh panjang banget, terus tiba-tiba gue udah firasat sih, gue kenapa gue pindah kantor. Ternyata ini merupakan jalan Tuhan, jalan Allah yang kasih gitu. Biar pas gue putus tuh gue nggak gila. Gue karena bisa segila itu karena aduh ternyata gue sayang banget lagi sama si Nunu ini. Mantan. Mantan gue. Ya, mantan gue ini. Iya. Terus ternyata gue ditunjukin lu nggak sesayang itu. Kemarin tuh lu secuek itu. Ya karena mungkin gue berpikir karena ya udah gue udah punya, sebentar lagi juga mau serius. Jadi buat apa? Effort apa yang harus dikeluarin lagi? Gue udah punya dia gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu harusnya. Lo harus tunjukin setiap hari adalah effort lo. Terus gue ngerasa gue udah kenal dia. Yang paling dalam dan yang paling bisa kenal dia tuh gue. Tapi ternyata gue nggak tahu apa-apa tentang dia. Karena sejatinya kita harus mengenal orang tuh tiap hari gitu. Apalagi pasangan kita. Iya. Tapi menariknya tuh adalah momen itu kan putus ya. Itu kan maksudnya cinta aja nih ngomongin hati. Tapi ternyata efeknya tuh bisa ke aspek kehidupan yang luas banget. Ke kesehatan. Terus lo belajar tentang psikologi juga. Lo bahkan pergi ke psikolog. Kita sempat cerita dan itu menarik juga buat diceritain. Tapi kenapa lo bisa akhirnya ngerut ke semua kehidupan lo gitu? Emang apakah cewek lo tuh bilang kayak lo harusnya gini atau emang refleksi diri lo sendiri aja yang akhirnya pengen ngerubah itu semua?